Di sebuah sudut kota Probolinggo, tepatnya di Kademangan, berdiri sebuah pesantren yang tak pernah benar-benar sunyi. Pagi hari terdengar lantunan ayat suci. Siang hari, langkah-langkah santri memenuhi pelataran. Malam hari, cahaya lampu temaram menyertai kitab-kitab yang dibaca dengan penuh takzim. Di tempat itu bertahun-tahun lamanya hidup seorang kiai yang namanya disebut dengan hormat K.H. Abdul Aziz Fadol. Beliau bukan ulama yang mencari panggung. Beliau bukan tokoh yang gemar berbicara panjang di hadapan kamera. Namun, siapapun yang pernah duduk di ruang tamunya tahu, di hadapan mereka duduk seorang guru yang hatinya lapang. Beliau mengasuh pondok pesantren Nurul Hidayah, mendidik santri dengan keteladanan. Menjadi Rais Syuriah PCNU Kota Probolinggo sebuah amanah besar yang beliau jalani dengan rendah hati. Rumahnya sederhana, ruang tamunya tak luas, namun hampir setiap hari tamu berdatangan. Pejabat, pedagang, orang tua, anak muda, mereka datang membawa masalah hidup masing-masing. Dan beliau menerima semuanya, tidak pernah terlihat tergesa, tidak pernah terlihat menolak. Seringkali jawabannya singkat, kadang hanya satu kalimat, kadang hanya satu isyarat. Namun, dari situlah banyak kehidupan berubah. Di antara sekian banyak tamu, ada seorang anak muda. Ia bukan tokoh besar, hanya pemuda biasa yang sedang meniti kehidupan. Hampir setiap pekan, ia datang, duduk bersila dengan penuh adab, meminta nasihat, meminta doa. Suatu hari, tanpa ditanya apapun tentang masa depan, tiba-tiba beliau berkata pelan, "Sebentar lagi kamu akan membeli rumah dan mobil." Anak muda itu terdiam. Dalam hatinya ia ragu, tabungannya belum cukup, pekerjaannya masih biasa-biasa saja. Namun beliau tidak menjelaskan apa-apa lagi, hanya tersenyum. Waktu berjalan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Rezeki datang dari arah yang tak disangka. Kesempatan usaha terbuka, keuangan membaik, dan benar dalam waktu tak sampai 3 bulan, ia membeli rumah dan mobil. Ia teringat kalimat itu, singkat, tenang, tanpa nada dramatis. Bukan ramalan, bukan sihir, tetapi isyarat atas izin Allah. Beberapa waktu kemudian, anak muda itu kembali. Dengan senyum malu-malu ia bertanya, "Yai, bagaimana dengan jodoh saya?" Beliau tak menjawab panjang, tak menyebut nama, tak menyebut waktu. Beliau hanya mengangkat tangan dan menunjuk ke arah timur dari dalam pondok. Itu saja, anak muda itu pulang dengan tanda tanya. Namun tak lama kemudian, ia berkenalan dengan seorang perempuan yang rumahnya memang berada di arah timur dari pesantren. Hubungan itu berlanjut menjadi pernikahan, dan lagi-lagi ia teringat isyarat itu. Beliau tak pernah berkata, "Aku tahu." Beliau hanya menunjukkan arah, karena sejatinya yang menentukan adalah Allah. Namun hidup bukan hanya tentang rezeki dan jodoh. Suatu hari, anak muda itu datang dengan wajah pucat. Ibunya koma di rumah sakit. "Yai, mohon petunjuk, doa." Beliau menatapnya dalam-dalam. Tidak panik, tidak terburu-buru, hanya berkata, "Bersabar." Lalu beliau memberikan air. "Usapkan ke seluruh tubuh ibumu." Anak muda itu pulang. Ia lakukan dengan penuh harap. Siangnya, ibunya wafat. Hatinya hancur. Namun ia menerima. 6 bulan berlalu. Dalam renungan panjang, ia tersadar sesuatu. Saat ia mengusapkan air itu ke seluruh tubuh ibunya, tanpa ia sadari, ia seperti sedang memandikan ibunya. Seakan-akan beliau telah menyiapkannya, menguatkannya, mendidiknya untuk menerima takdir dengan lembut. Beliau tidak mengatakan, "Ibumu akan wafat." Beliau tidak membuatnya panik. Hanya sabar, hanya air, hanya isyarat. Serba isyarat, penuh ketundukan kepada Allah. Banyak orang menyebut itu karomah. Namun beliau sendiri tak pernah mengaku apa-apa. Karena para kekasih Allah tidak sibuk menunjukkan kelebihan, mereka sibuk menyembunyikannya. Karomah bukan pertunjukan. Karomah adalah buah dari ibadah panjang
dari hati yang bersih, dari malam-malam sunyi yang tak diketahui manusia. Beliau hidup sederhana, makan seperti kita, berjalan seperti kita, tersenyum seperti kita. Namun, hatinya terhubung kuat dengan langit. Dan ketika beliau wafat pada dini hari, the 22nd of November 2020, ribuan orang datang mengiringi kepergiannya. Tangis pecah, doa mengalir. Langit Kademangan seolah ikut bersedih. Namun pesantren itu tetap berdiri. Santri-santri tetap mengaji, kitab-kitab tetap dibaca. Karena warisan beliau bukan bangunan, bukan harta, bukan popularitas. Warisan beliau adalah keteduhan, adab, ilmu yang hidup di dada manusia. Kisah anak muda itu bukan tentang ramalan, bukan tentang keajaiban dunia. Itu tentang bagaimana seorang kiai mendidik dengan isyarat, menguatkan tanpa membuat bergantung, menunjukkan arah tanpa mengambil alih takdir. Dan mungkin itulah karomah terbesar, membuat orang semakin yakin kepada Allah, bukan semakin kagum kepada manusia. Beliau adalah hamba Allah yang dicintainya, dan orang-orang seperti beliau mungkin tak banyak disebut dalam buku sejarah besar. Namun, mereka hidup dalam doa ribuan muridnya. Selama pesantren itu berdiri, selama doa santri masih terangkat ke langit, selama kisah ini masih diceritakan, Kiai Abdul Aziz Fadl tidak pernah benar-benar pergi. Semoga Allah merahmati beliau. Semoga kita diberi bagian dari keteduhan yang beliau wariskan.